Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita inayah untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan dalam keadaan seperti inilah keadaan yang paling baik bagi seorang hamba. Ketika kita ditanya, dalam keadaan apakah yang paling baik bagi seorang hamba itu? Apakah ketika dia bersenang-senang dengan anak istrinya, atau ketika dia bertamasya, atau ketika dia menikmati makanan yang lezat atau minuman yang lezat? Tidak. Tetapi ketika dia bermajelis ilmu, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjemput-jemput mereka di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang ma'ruf di kalangan kita. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul pada satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, akan diliputi oleh rahmat, akan dinaungi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah,
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Kita bersyukur kalau masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bermajelis ilmu, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita bosan untuk mempelajari agama Allah. Jangan pernah kita bosan untuk bermajelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu kita akan mendapatkan berkah. Hati kita akan hidup. Walaupun materi-materi yang disampaikan mungkin sudah sering kita dengar. Tetapi yang namanya bermajelis ilmu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Adapun insyaallah materi yang akan kita sampaikan pada malam ini, bahwasanya di antara amalan-amalan hati adalah as-sabar. Bersabar. Apakah itu sabar? Sabar menurut Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, as-sabar man'un nafs mahabbaha wa kaffuha an hawaha. Menahan diri, menahan jiwa dari apa-apa yang dia inginkan, dari apa-apa yang dia cintai, ya, dan menahannya dari hawa nafsu, dari hawanya. Ini namanya sabar, menahan diri kita dari perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa. Kemudian ada juga yang mengatakan as-sabru habusun nafsi anil jaza. Sabar adalah menahan diri dari berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Wa habasal lisan wa habsul lisan anis syakwa. Dan menahan lisan dari perkataan-perkataan yang tidak pantas, dari keluhan-keluhan, dari ucapan-ucapan yang meratap dan lain sebagainya. Lisan berkeluh kesah, menahan lisan dari keluh kesah. Wa habasal jawarih min kulli fi'lin muharram. Dan menahan jawarih kita, anggota tubuh kita, dari segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Qalat mil hudud, seperti menempeleng pipi, wasyakil juyub, merobek kantong, dan lain-lain sebagainya. Atau dia mengucapkan perkataan doa-doa yang tidak pantas. Ini namanya sabar. Jadi kalau ada orang yang masih mengaku dirinya sabar tapi berkeluh kesah, lisannya mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak pantas, maka dia tidak sabar. Ini sabar. Menahan jiwa dari keluh kesah. Ya. Dari tidak ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak pantas. Apalagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian sabar ya ikhwan adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya kita untuk bersabar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun."
Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan ikatlah kesabaran kalian. Atau ada yang mengartikan bahwasanya tetaplah kalian kokoh di dalam menjaga perbatasan-perbatasan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan isbiru, bersabarlah kalian. Dan sama kita ketahui al-aslu fil amr lil wujub. Asal dalam perintah itu bermakna wajib. Jadi kita wajib untuk bersabar. Dalam 3 tingkatan kesabaran. Apakah itu sabar di dalam mentaati perintah Allah atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ataukah bersabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah bersabar di atas ketetapan dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Wajib kita bersabar di dalamnya. Ketika kita tidak bersabar, maka kita berdosa kepada Allah. Bahkan keimanan kita dipertanyakan. Nanti kita akan sebutkan beberapa pandangan perkataan para ulama kita tentang kesabaran. Perkataan para pendahulu kita tentang kesabaran. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian, bis-sabri, dengan kesabaran, bis-sabri was-salah, dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dari ayat yang mulia ini kita juga mengambil pelajaran bahwasanya wajibnya kita untuk bersabar. Sampai kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Dan kita selalu butuh pertolongan. Karena dalam kehidupan kita selalu mendapatkan sesuatu perkara yang kita benci, yang kita tidak senangi. Atau dalam kehidupan kita perlu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Atau menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita butuh kesabaran. Tidaklah bisa kita lalui semua itu kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan kesabaran. Di sini kita akan menyebutkan beberapa perkataan ulama, perkataan pendahulu-pendahulu kita tentang kesabaran. Qala Umar bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Idatus Sabirin, afdalu aishi adragnahu bis sabar. Walau anna sabra kana minar rijali kana kariman. Kata beliau, seutama-utama kehidupan yang kami rasakan, yang kami dapatkan, yaitu dengan sabar.
seafdal-afdal kehidupan yang kami rasakan, kata beliau, yang kami dapatkan adalah dengan sabar. Seandainya kesabaran itu berada pada seorang lelaki, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Menjadi orang yang mulia. Kemudian berkata pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala inna sabra minal imani bimanzilati ra'si minal jasad. Ketahuilah bahwanya sabar itu dari keimanan adalah merupakan bagian daripada keimanan. Bimanzilati ra'si minal jasad. Bagaikan kedudukannya bagaikan kepala dari tubuh. Iya. Sabar dari keimanan itu bagaikan kepala dan jasad. Orang mengaku beriman tapi tidak ada sabarnya, maka tidak dikatakan iman. Jasad tanpa kepala tidak dikatakan tubuh. Tidak utuh jasad tersebut. فَإِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ بَارَ الْجَسَدْ ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ. Jikalau kepala terputus, maka akan sia-sia jasad tersebut. Tidak ada artinya. Tidak ada gunanya. Kemudian beliau mengangkat suaranya dan mengatakan, ala innahu la imana liman la sabaralah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak bersabar. Tidak ada keimanan padanya. Apalagi dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan padanya. Dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya. Apakah itu berupa musibah, ujian atau masalah-masalah dalam kehidupan. Maka ketika dia ditimpa ujian dari Allah dan dia tidak bersabar, la imanalah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka hati-hati. Berkata pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sabru nisful iman wal yakinu al-imanu kulluh. Kata beliau, sabar itu adalah sebagian daripada iman. Dan yakin adalah keimanan keseluruhannya. Berkata pula Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Iddatus Sabirin, as-sabru kanzun minal kunuzil khair. Sabar adalah perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan. La yu'tihu Allah illa li'abdin karimin 'indah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesabaran kecuali hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar ya ikhwan. Ini perkataan ulama kita tentang kesabaran. Menunjukkan bahwasanya sabar itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Yang kita dituntut untuk melatih diri kita untuk bersabar. May yatasabbar yusabbiruhu Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk bersabar. Latih diri kita. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Dari ketiga derajat sabar tersebut, sabar mentaati Allah Subhanahu wa taala atau melaksanakan perintahnya. Sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
dan sabar di atas ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana yang paling afdal? Maka yang paling afdal adalah sabar di dalam mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kata para ulama kita, adapun sabar di dalam ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu juga diberikan kepada orang-orang selain di luar orang-orang Islam atau orang-orang kafir. Kenapa? Karena takdir dan ketetapan Allah berlaku pula pada mereka. Mereka juga mendapatkan musibah masalah dalam kehidupannya. Jadi mau tak mau mereka harus bersabar di atasnya. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan sabar di atas ketaatan kepada Allah dan sabar di dalam menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal. Tapi walaupun demikian, banyak orang-orang yang beriman, banyak orang-orang yang sudah mengakui hijrah, ketika dia mendapatkan musibah ujian dalam kehidupannya, dia juga tidak bisa bersabar. Dia tidak bisa bersabar. Sampai ada yang berkata seperti ini, dan ini kenyataan. Allah tidak adil katanya. Saya sudah taat beribadah kepada Allah. Saya rajin ke masjid berjamaah. Bahkan rajin mengikuti pengajian-pengajian majelis ilmu, melaksanakan sunnah Rasulullah. Tapi kenapa saya masih diuji saja seperti ini? Kenapa masalah masih tetap ada dalam kehidupan saya? Sementara di sana orang-orang kafir, dia mengatakan, sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hidupnya tambah kaya. Dan ada pernah saya dengar perkataan seperti ini. Dia tidak memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu baginya, itulah yang terbaik baginya. Itulah yang terbaik. Dia tidak memahami rahasia atau hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal harus kita ingat dalam segala hal. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya akan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Akan tetapi mereka lah yang ditanya akan perbuatan mereka. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, takdirkan, tetapkan, maka kita tidak boleh bertanya kenapa. Kenapa Allah menetapkan seperti ini? Tidak boleh. Intinya Allah menetapkan segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu itu dengan keadilannya Allah. Di sana ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidaklah menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Ini harus kita pegang. Allah mengatakan dalam ayat ini, wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Dalam pelajaran Asmaul Husna atau asma dan sifat-sifat Allah, ada satu kaidah. Ada satu kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah. Di antaranya asmaullah yang qasimu ila subutiyah wa salbiyah. Nama Allah itu sifatullah, maaf. Sifatullah, sifat Allah terbagi menjadi dua. Subutiyah dan salbiyah.
Subutiyah sesuatu yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau Rasulullah tetapkan dalam hadisnya. Dan salbiyah dan sesuatu yang Allah nafikan dalam Al-Quran atau Rasulullah nafikan dalam hadisnya. Nah, salbiyah ini yang ditetapkan oleh Allah selain kita minta maaf. Salbiyah ini sesuatu yang Allah nafikan dari dirinya atau Rasulullah nafikan darinya. Di balik itu, setelah itu kita menetapkan lawannya. Apa lawan daripada dzalm? Allah mengatakan wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidaklah menzalimi seorang pun. Apa lawan daripada zalim? Adil. Artinya apa? Segala ketetapan Allah, segala perbuatan Allah, itulah yang adil. Itulah yang teradil. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja kadang kita tidak memahaminya. Hanya saja kadang kita tidak memahaminya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita akan sebutkan beberapa perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita bersabar. Yang bisa mendorong kita untuk bersabar. Terutama bagi orang-orang yang sudah taat. Beribadah kepada Allah yang sudah hijrah. Ketika dia ditimpa musibah dan cobaan. Tidak sedikit. Orang-orang yang sudah taat ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Dia lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kembali kepada kebiasaannya, kepada maksiatnya. Dan tidak sedikit yang seperti itu. Banyak dari teman-teman kita dulu. Di awal-awal dakwah. Bahkan Masya Allah luar biasa pintarnya, cerdasnya. Futur. Hilang. Ada yang bercadar, lepas cadarnya, bahkan tidak pakai jilbab. Ada yang seperti ini, tidak sedikit. Ya, disitulah dibutuhkan kesabaran. Ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan jamaah sekalian supaya kita bisa bersabar di atasnya, yang pertama kita harus tahu bahwasanya yang menetapkan perkara ini adalah Arhamur Rahimin. Arhamur Rahimin. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Manusia ada yang pengasih, ada yang penyayang. Tapi siapakah yang paling pengasih dan paling penyayang? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita, masalah, musibah, yakini bahwasanya Allah menetapkan ini dengan penuh rahmatnya. Tidak mungkin Allah menzalimi saya. Sehingga dada kita lapang menerimanya. Hati kita tenang. Tentram. Tidak berkeluh kesah. Tidak murka. Bahkan berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di antara hal yang bisa mendorong kita untuk bersabar, harus kita yakini bahwasanya Allah ingin menguji kita. Ketika kita beriman, mengaku hijrah, maka pasti kita akan diuji oleh Allah. Siap-siap diuji oleh Allah. Dan itu sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Tidak. Sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka.
Dan sungguh telah diketahui siapa yang jujur di atas imannya dan siapa yang dusta di atas imannya. Telah diketahui. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali kita mengaku hijrah, sekali kita mengaku beriman taat kepada Allah, maka pasti dan pasti kita mendapatkan ujian dari Allah. Tidak boleh tidak. Untuk apa? Allah ingin melihat iman kita. Apakah imannya kita sungguh-sungguh atau tidak? Apakah kita jujur beriman kepada Allah atau tidak? Dan banyak orang-orang yang seperti itu. Dan di antara sifat orang-orang munafik adalah barulah dia ingin beribadah kepada Allah kalau dia mendapatkan kesenangan. Dia mendapatkan kebaikan. Tatkala mendapatkan ujian masalah dalam hidupnya maka dia lupa Allah. Dan ini disebutkan oleh Allah, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa minan nas may ya'budu Allah 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tepi-tepi. Fa in asabahu khairin itma'anna bih. Jikalau dia mendapatkan kebaikan, jiwanya tenang. Hatinya tentram. Taat beribadah. Wa in asabathu syarra'a inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Maka tatkala dia ditimpa kejelekan, musibah, masalah, cobaan dalam hidupnya, dia kembali ke belakang. Melupakan Allah, malas beribadah. Kerugian di dunia dan di akhirat. Dan itulah kerugian yang nyata kata Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang seperti itu. Apakah kita bisa kokoh di dalam ketaatan kepada Allah walaupun kita mendapatkan ujian, musibah dalam kehidupan kita sebesar apapun? Ini kembali kepada diri kita. Jujurkah kita beriman kepada Allah atau tidak? Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, maka sebesar apapun ujian yang datang menimpa dirinya, sehebat apapun masalah yang menerpa kehidupannya, maka dia tetap taat kepada Allah. Bahkan lebih taat, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang tetap istiqomah taat beribadah kepada Allah atau lebih dekat kepada Allah walaupun kita ditimpa ujian dan musibah dalam kehidupan kita. Ini. Kemudian, ya ikhwan, di antara hal yang bisa mendorong kita untuk bisa bersabar tatkala kita mendapatkan ujian, kita harus yakin bahwasanya bisa jadi apa yang datang kepada kita itu adalah akibat dosa-dosa kita. Akibat dosa-dosa kita. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika ma asaba min musibatin
Maaf, atau sebelumnya, maaf, sesuatu yang terjadi, musibah yang menimpa diri kita, itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhul Mahfuz. Telah Allah catat di Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya hal tersebut, sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum bumi diciptakan dan langit diciptakan 50.000 tahun sebelumnya oleh Allah. Iya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah ada yang menimpa pada diri kalian atau apa yang menimpa di muka bumi ini kecuali hal tersebut telah tercatat dalam sebuah kitab. Dalam sebuah kitab yaitu di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum hal tersebut diciptakan oleh Allah. Jadi apapun yang menimpa kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jatuh dari motor, kita terluka. Yakin hal ini telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita bisa berlapang dadang menerimanya. Jiwa kita tenang. Kenapa? Telah ditetapkan oleh Allah. Dan tidaklah sempurna iman kita kepada takdir, kecuali kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu Allah Subhanahu wa taala telah catat di Lauhul Mahfuz. Semua kejadian umat manusia. Apa yang menimpa kita? Apa yang terjadi pada diri kita? Bahkan daun yang jatuh itu pun telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma sekedar apalagi sesuatu yang terjadi pada diri kita, pada kehidupan kita. Apakah itu musibah? Apakah itu cobaan? Atau ujian dalam kehidupan kita? Ini ya. Jadi kita yakin hal tersebut. Sehingga kita bisa bersabar di dalamnya. Kita tidak berkeluh kesah. Ya Allah, kenapa engkau menetapkan ini? Ya Allah, kenapa ini terjadi? Kenapa mesti terjadi seandainya? Tidak perlu seperti itu. Kita serahkan kepada Allah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Mungkin kita berikan kepada muadzin dulu untuk azan. Karena sudah masuk waktu Isya. Fadhal. Kita lanjutkan ya. Kemudian setelah kita mengetahui ya sekalian, bahwasanya apa yang menimpa kita itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala telah catat di Lauhul Mahfuz. Maka kedepannya kita tidak boleh atau terhalang untuk melakukan suatu kebaikan. Ya. Karena berkeyakinan sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Jangan salah paham di sini. Untuk apa saya melakukan ini kalau sudah ditakdirkan oleh Allah? Ini salah. Saya sekedar mengingatkan supaya kita tidak salah paham. Kedepannya kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan kita dituntut untuk berusaha mengambil sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini. Kemudian kita kembali bahwasanya apa yang menimpa kita, maka itu adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Akibat daripada dosa-dosa kita.
Sehingga apa? Sehingga ketika tertimpa suatu masalah, kita segera mengintrospeksi diri kita. Memperbaiki diri kita, memeriksa diri kita. Bukan malah mencari kambing hitam. Menyalahkan orang lain. Jadi manusia yang bijaksana adalah ketika tertimpa sesuatu, dia segera mengintrospeksi dirinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ma asabakum min musibah. Apa yang menimpa kalian dari musibah? Fabima kasabat aydikum. Maka itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak daripada dosa-dosa kita. Untung Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak daripada dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak darinya. Andaikan Allah tidak memaafkan kita, akibat dosa-dosa yang kita lakukan, maka sungguh hidup kita akan bergeliman dengan masalah. Andaikan dosa itu diibaratkan benjolan, maka kepala kita akan penuh dengan benjolan. Mungkin wajah kita tidak terlihat seandainya musibah itu yang terjadi akibat dosa-dosa kita benjolan. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Dan jangan pernah kita merasa tidak berdosa. Adalah kesombongan yang besar jikalau ada orang merasa dirinya tidak berdosa. Jangan. Apalagi di zaman sekarang. Oleh karena itu kita dituntut ya ikhwan untuk selalu beristighfar kepada Allah. Sehingga kekeliruan yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Karena istighfar sangat besar faedah. Di mana Allah berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah mengadab mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah mengadab mereka, wahum mustaghfirun, kalau sementara mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Jadi anjurkan untuk selalu beristighfar, ikhwan. Ini. Jadi ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup kita, ujian dalam kehidupan kita, ya, atau adab dalam kehidupan kita, maka kita introspeksi diri kita, perbaiki diri kita. Saya tadi jatuh dari motor, mungkin saya tadi dosa kepada orang tua saya. Iya. Kita kembali ke belakang. Kira-kira apa yang telah saya lakukan? Dosa apa yang telah saya perbuat sehingga saya mendapatkan hal seperti ini? Dan sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada hamba-hambanya disebabkan karena dosa-dosa mereka. I'lamu annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dhunubihim. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan kepada mereka musibah disebabkan dosa-dosa mereka. Disebabkan dosa-dosa mereka. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas wa ya'fu an bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan karena dosa-dosa manusia.
untuk diperlihatkan kepada mereka akibat daripada perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Supaya mereka bisa kembali bertaubat. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, supaya kita bisa bersabar, tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan orang lain atau bahkan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita. Wah, ini akibat dosa saya. Kemudian jamaah sekalian, supaya kita bisa bersabar ketika kita mendapatkan ujian dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwasanya apa yang menimpa saya ini masih ringan, tidak besar. Dan di sana masih banyak orang-orang yang lebih besar ujian dan cobaannya. Jangan malah menganggap kitalah yang paling besar ujiannya atau cuma saya yang mendapatkan ujian. Tidak. Di luar sana banyak orang yang lebih besar ujian dan cobaannya. Banyak orang yang lebih besar masalahnya daripada kita. Kita bersabar. Kita miskin misalnya, bersyukur karena kita tidak menjadi pengemis. Di sana ada orang yang mengemis. Kita cacat misalnya, kita sakit misalnya, ya, bersyukur, bersabar kepada Allah. Karena masih ada orang yang lebih di bawah kita. Masih ada orang yang lebih terpuruk daripada kita. Jangan menganggap diri kita lah yang paling terpuruk keadaan kita. Ini. Kemudian, perlu kita pahami bahwasanya sebesar apapun, bahkan sesakit apapun apa yang menimpa diri kita, yakin dan percaya di balik itu semua ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ada hikmahnya. Kita sakit misalnya, kembalikan kepada Allah bahwasanya ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Contohnya, ada sebuah hakim atau qadhi di Irak. Dia jatuh. Dan kakinya sakit. Maka Abu Kilabah mengatakan itulah yang terbaik bagimu. Maka dia protes, Abu Kilabah, masa ini sesuatu yang kamu katakan sesuatu yang terbaik? Maka 3 hari kemudian datang surat dari khalifah untuk meminta dia keluar menyerang Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan, benar yang dikatakan Abu Kilabah. Bagaimana kalau seandainya kaki saya tidak sakit, maka saya akan ikut keluar menyerang Husain bin Ali radhiyallahu anhu ketika terbunuhnya Husain di Karbala. Ada hikmahnya. Sesakit apapun. Jadi kita bisa bersabar memikulnya. Ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam? Pertama, dia hampir terbunuh oleh saudara-saudaranya. Kemudian
Karena tidak dibunuh, akhirnya dia dimasukkan ke dalam sumur. Datang musafir, diambil, dijual sebagai budak. Tahu kehidupan budak? Diperjualbelikan. Kemudian dia difitnah. Akhirnya dia dipenjara. Dan yang paling menyakitkan dari itu semua adalah dia harus jauh dari bapaknya yang sangat dia cintai. Sampai bapaknya Nabi Yakub alaihissalam bengkak matanya ketika dia menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa yang terjadi atau apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik semua derita yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Allah menginginkan dia menjadi apa? Allah menginginkan dia menjadi seorang menteri yang dihormati di negeri Mesir. Kata para ulama kita, tidaklah mungkin dia mendapatkan kedudukan seperti itu jikalau dia tetap berdiri atau tetap duduk di samping bapaknya. Dia harus melalui segalanya. Dan itu harus yang kita yakini, ikhwas sekalian. Mungkin antum bisa merasakan hal tersebut. Antum punya pengalaman dalam hal tersebut. Antum sakit misalnya. Kenapa saya sakit? Jangan bertanya. Saya sakit, inilah yang terbaik Allah kehendaki bagi saya. Dan di balik sakit ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kita difitnah misalnya. Kita digibah. Kita difitnah. Mendapatkan cercaan cemoohan dari orang lain. Sampai sakit betul hati itu. Tergaris betul hati itu. Sabar. Di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Dan saya pernah merasakan hal tersebut. Beberapa keadaan saya merasakan keadaan yang begitu menyakitkan. Saya sadari di balik itu ternyata Allah menghendaki. Apakah pada saat itu kita sadar ada hikmahnya atau tidak? Yang jelas yakini ada hikmahnya Allah kehendaki. Ada hikmahnya. Saya pernah mendapatkan penyakit luar biasa. Malaria. Saya lupa namanya. 2 orang kena, kalau bukan gila mati. Saat itu masih muda. Merantau Irian Jaya. Cari emas. Pedalaman Papua. Tujuannya untuk ke Yaman. Jadi teman saya Ustadz juga, tidak saya sebutkan namanya. Tapi dia belum ke Yaman sampai sekarang. Diajak ke sana, kita sana cari emas. Setelah sampai di sana kita dapat emas depan mata, Yaman depan mata katanya. Qadar Allah kena sakit. Teman saya sakit di hutan, saya antar ke kota. Karena dia ingin pulang. Sampai di kota giliran saya yang sakit. Akhirnya dia yang antar saya pulang. Hikmahnya Allah kasih saya sakit pada saat itu. Allah ingin menjaga saya. Karena di dalam kehidupan di sana itu tidak kita tahu lagi bagaimana keadaannya. Rusaknya orang-orang di sana. Allah tidak menginginkan saya tinggal sendiri di sana. Kan ketika saya tinggal di sana sendiri, saya bisa menjadi rusak. Hikmahnya saya istiqomah. Pulang. Bawa sakit. Walaupun pada saat itu Allah belum menghendaki kita ke Yaman. 98 kalau tidak salah itu. Kalau bukan 98, 97 antara itu. Masih hidup Syekh Mukbil. Allah tidak kehendaki kita ke sana. Ada hikmahnya pada saat itu. Intinya ikhwas kalian. Apapun yang menimpa diri kita,
Jangan berkeluh kesah. Lapang dada. Insya Allah ada hikmahnya. Berbaik sangka kepada Allah. Kemudian, yakin dan percaya supaya kita bisa bersabar. Apa yang menimpa diri kita itu adalah penghapus dosa bagi kita. Penghapus dosa. Allah ingin mencuci kita di dunia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim, ma asaba, ma la yazalul bala. La yazalul bala fi mu'minin wala mu'mina fi ardihi wa ahli wa malihi wa nafsihi hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah." Kama kata Rasulullah. Dan banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini. Bahwasanya akan senantiasa datang bala, musibah, ujian pada seorang mukmin dan mukminah. Apakah itu pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, atau pada kehormatannya, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi dosa baginya. Itu dicuci oleh Allah. Bahkan ini adalah kebaikan. Di mana Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu khaira lil 'abdi 'ajjala lahu al-'uquba fid dunya. Wa idza arada syarra lil 'abd amsakahu hatta yuwafi yaum al-qiyamah." Jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka akan disegerakan adabnya di dunia. Jika Allah menghendaki kebaikan, Allah segerakan adabnya di dunia. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, maka akan disimpan, ditahan dan diberikan di hari kemudian. Na'udzubillahi min dzalik wa na'udzubillah. Jika Allah menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, ditahan sampai di hari kemudian. Kita berlindung kepada Allah. Dan kita tahu tentunya adab di hari kemudian sangatlah pedih. Jauh lebih pedih daripada adab di dunia. Adab di dunia belum seberapa. Musibah di dunia tidak apa-apa. Dan ini juga di antara sebab yang supaya kita bisa bersabar, yakin bahwasanya penderitaan saya di dunia ini akan berakhir. Innamal usri yusra. Setelah sudah kesusahan itu ada kemudahan. Setelah musibah ada kelapangan yang Allah berikan. Dan apa yang menimpa diri kita paling tidak cuma menimpa diri kita selama kita hidup di dunia. Itu kalau orangnya mendapatkan musibah sampai dia meninggal. Ada yang seperti itu. Ada perempuan yang mengeluh kepada Rasulullah di zaman Rasulullah. Sakit. Rasulullah mengatakan, kamu saya doakan sembuh atau kamu bersabar dan kamu tidak dihisab di hari kemudian. Maka dia mengatakan, tidak apa-apa. Saya bersabar saja. Nah, apa yang menimpa dirinya, apa yang menimpa kita, musibah apapun di dunia ini, paling tidak akan berakhir dengan maut yang menjemput kita, jamaah sekalian. Tapi ketika kita tidak bersabar, berkeluh kesah, berburuk sangka kepada Allah, atau menempuh jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kesyirikan, ditimpa kemiskinan, kemeralatan, cari pesugihan, menuntut ilmu babi ngepet. Kalau kita di sini patirokannya dan lain sebagainya. Iya. Dia jual akhiratnya dengan dunia. Dia jatuh ke dalam kesyirikan, jelas dia kekal dalam neraka. Padahal kalau dia sadari kemiskinan, kemeralatan di dunia ini akan berakhir dengan maut yang menjemput saya.
bersabar daripada akhirat saya yang bermasalah. Kemudian jamaah sekalian, supaya kita bersabar akan apa yang menimpa kita, kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba maka Allah akan mengujinya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtala faman radiya falahu ridh wa man sakhita falahu sukh. Jikalau sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dia mencintai suatu kaum maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Maka barang siapa yang ridha maka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berkeluh kesah, murka, maka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kalau kita masih diuji oleh Allah. Berarti Allah masih cinta pada kita. Kalau sudah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak uji kita. Masa sih Allah cinta kita padahal kita mendapatkan sesuatu yang menyakitkan? Ya, begitulah. Logikanya. Ada seorang guru mengajar dalam sebuah kelas. Kalau ada murid yang dia senangi, maka murid itu selalu ditanya. Mungkin pernah kita rasakan ketika kita duduk di bangku sekolah. Iya. Dia mungkin dia bertanya, kenapa saya ditanya terus padahal guru itu senang kepadanya. Atau misalnya, logikanya juga. Kita punya anak. Maka anak kita itu ketika dia melakukan pelanggaran, maka boleh kita memukulnya tapi pukulan yang mendidik. Dalam Islam bukan pukulan yang menyakiti. Kita jewer telinganya. Padahal kita lakukan hal tersebut karena cinta kepada anak kita. Kita tidak mau dia larut dalam perbuatannya yang salah. Sehingga dia semakin rusak, semakin terjerumus ke dalam kesalahan. Maka kita berikan kepadanya pelajaran. Ya, kita berikan padanya sedikit teguran. Kita pukul dengan pukulan yang mendidik. Kita lakukan itu tersebut atas dasar apa? Kita lakukan atas dasar apa? Karena dasar cinta. Itu logikanya. Jadi jangan bertanya kok bisa Allah cinta kepada kita padahal kita mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, salah. Ya. Harus kita yakini hal tersebut. Maka jamaah sekalian, kita harus tetap bersabar. Sebesar apapun yang datang kepada kita berupa ujian, musibah, masalah dalam kehidupan kita. Dan ingat, kita bisa membedakan. Yang menimpa diri kita ini musibah atau adab dari Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, ujian, dan kita tetap taat beribadah kepada Allah, atau bahkan semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah ujian bagi kita. Tapi tatkala kita mendapatkan masalah dalam kehidupan kita, kemudian kita meninggalkan Allah, malas beribadah, meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan, yakin dan percaya, itu adalah azab dari Allah. Maka kembalikan pada diri kita. Apakah saya tetap taat beribadah kepada Allah? Ataukah saya lebih dekat kepada Allah ketika mendapatkan ujian? Maka itu adalah
ujian dari Allah. Tapi ketika kita semakin jauh dari Allah, atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, berupa maksiat dan lain sebagainya, maka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat kata para ulama kita, tidaklah ada musibah yang paling besar menimpa seorang hamba ketika dia diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak bisa mengambil pelajaran darinya, tidak bisa memperbaiki dirinya, tidak bisa kembali dan bertobat kepada Allah. Misalnya, ada orang ditimpa kecelakaan misalnya, kakinya diamputasi. Maka musibah yang menimpa dirinya ini itu masih kecil dibandingkan jikalau dia tidak bisa mengambil pelajaran darinya untuk taat dan kembali kepada Allah. Jadi ketika mendapatkan sesuatu, kembali kita introspeksi dan lebih taat kepada Allah, bertobat. Dan ini adalah musibah yang paling besar bagi seorang hamba jikalau tatkala mendapatkan masalah dalam hidupnya, dia tidak bisa mengintrospeksi dirinya dan memperbaiki dirinya. Bukankah Allah mengatakan dalam ayat yang kita sebutkan tadi, Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena dosa-dosa manusia untuk dirasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Semoga mereka bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya. Ini yang diinginkan. Ya. Jamaah sekalian, karena waktu tidak memungkinkan, maka kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa mendorong kita untuk tetap sabar di atas musibah. Dan banyak juga perkara-perkara yang bisa mendorong kita untuk tetap bersabar menjauh dari maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi qadar Allah, kita dibatasi dengan waktu, maka kita cukupkan sampai di sini saja. Kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kekeliruan itu dan kesalahan datang dari syaitan dan diri pribadi kami sebagai manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.